شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وحلان، خائف إنك غضبان. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. لا تخيب راجي تحت بابك لاجي، لم يزال في الداجي قائلا يا حنان. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي، سيدات النسوان. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم، عد من هو قائم بالعبادة سهران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, wabil khusus kepada guru-guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Habib Ja'far Al-Haddad, wana khusus guru-guru kita Al-Mukarram Ustaz Al-Habib As-Sayyid Mustafa Al-Idrus, Al-Ustaz Ahmad Subadrio, dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takdir
takdim kami, dan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kita menuju agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu dinul Islam. Kepada jajaran takmir Mushola Al-Fatah yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah RT 10 RW 11 yang kami hormati, Bapak Ketua RT 10 RW 11 Bapak Dwi Putro Raharjo yang insya Allah dalam perjalanan yang kami hormati, Bapak Haji Fuad selaku tokoh agama di wilayah Perumahan Desa Via yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Rabbul Jalil, yang mana pada sore hari ini kita kesemuanya masih diberi rahmah, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim dalam acara peringatan nuzulul Quran sekaligus santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa mendatangkan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu ma'assalam. Marilah kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta ahlinya. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau yang tak pernah kering bila kita berpikir kepada Allah dan bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan juga Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti, dan kita diakui oleh Rasulullah menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembacaan akan wassalam itu Bapak Ketua RT 10 RW 11 Bapak Dwi, terima kasih, dan Bapak Suyanto selaku Ketua Takmir Mushola Haji Ismail yang kami hormati. Yang pertama yaitu pembacaan khutbah Quran di Nador yang alhamdulillah mulai tadi pagi jam 6 sudah selesai barusan, dan mudah-mudahan pembacaan khutbah Quran di Nador diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya, fadilahnya Allah sampaikan kepada almarhumah keluarga besar dari Perumahan Desa Via, khususnya umumnya almarhumah jamaah kita semuanya. Yang ketiga yaitu tahlil sikap yang tadi sudah kita baca. Yang ketiga sambutan pengurus takmir Mushola Al-Fatah yang nanti akan disampaikan oleh Akhil Biro Bapak Haji Fuad. Dan yang kelima yaitu Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib As-Sayyid Ja'far Al-Haddad, yang nanti akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib As-Sayyid Mustafa Al-Idrus. Yang cara inti yang kita tunggu yaitu buka bersama, yang nanti ditutup pembagian sembako kepada anak yatim dan kaum duafa nanti selepas sholat tarawih. Ini susunan acara pada sore hari ini. Untuk melanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan pengurus takmir Mushola Al-Fatah kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Fuad. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan hingga sampai saat ini. Alhamdulillah kita yang hadir di dalam majelis di Musyawarah Fatah Perumahan Peserta ini, dan mudah-mudahan yang belum hadir memudah kami selalu diberikan kesehatan karena sesuatu hal mungkin belum bisa menghadiri kami. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ustadz Mustafa dan Pak RT dari Kelurahan Ansor, dan bapak-bapak, ibu, semua warga Perumahan Belgia semuanya. Alhamdulillah kami sebenarnya ada pengurusnya sendiri, tapi akhirnya datangnya. Dalam undangan ini kami sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan peringatan dari Al-Quran, dan kepada semua warga Perumahan Belgia yang telah memberikan sumbangan, donatur, dan semuanya sehingga dapat terselenggaranya acara pada sore hari ini. Namun begitu, saya selaku warga Perumahan Belgia tidak bisa mewakili atas nama warga Perumahan Belgia, karena di sini ada pengurus daripada kepengurusan Perumahan Belgia, sehingga untuk selanjutnya supaya bisa mewakili atas nama Perumahan Belgia, kami persilahkan Pak Edi selaku wakil ketua pengurus untuk menyampaikan nama seluruh warga Perumahan Belgia. Mungkin saya dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita setelah informasi dari Bagus dan Satria, yang mana sebenarnya kami tidak siap untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada bapak-bapak sekalian. Namun di sini kami berterima kasih atas acara yang telah disusun oleh panitia. Kami sendiri maaf memang tidak mengetahui dan tidak ikut dalam susunan panitia. Namun itu semuanya saya syukuri, alhamdulillah. Semoga acara seperti ini bisa kita pertahankan, kita seringkali kita adakan untuk menyatukan kerukunan di dalam ibadah kita, dan semoga kita ke depan akan semakin rukun,
semakin kompak baik dalam kegiatan bermasyarakat maupun dalam ibadah yang ada di Mushola Al-Fatah ini. Semoga semakin sering diadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala yang kami ucapkan, saya sampaikan saat ini. Semoga acara ini membawa barokah kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sambutan dari pengurus takmir Mushola Al-Fatah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Bapak Haji Fuad dan Bapak Edi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita maklumi, dapat kita ambil nantinya supaya ke depan mushola ini tambah maju, tambah ramai. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 10 RW 11 pemangku wilayah di daerah sini yang disampaikan oleh Akhil Al-Khiro Bapak Dwi Putra Raharjo. Kepada beliau waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pakai masker karena mungkin agak sedikit flu. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sekali atas undangan yang diberikan oleh saya oleh warga RT 10 sehingga dapat menghadiri acara Husnul Qur'an yang dilaksanakan mulai tadi pagi sampai sore hari. Mudah-mudahan segala acara yang diselenggarakan oleh umat Islamiyah dapat memberikan manfaat dan barokah untuk warga sekitarnya, khususnya umat Islamiyah dan umumnya RT 10 serta warga sekitarnya. Saya selaku Ketua RT 10 sangat mendukung sekali acara-acara seperti ini. Saya sangat berterima kasih bahwa umat Islamiyah masih mau mengadakan acara semacam ini di tengah situasi yang sangat tidak tentu saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas saya sangat senang dan sangat berterima kasih sekali atas terselenggaraannya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian dari sambutan dari Bapak Ketua RW 10 RW 11 yang disampaikan oleh Bapak Dwi Putra Raharjo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita makin bersama. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah dalam rangka khutmul Quran. Tidak ada tujuan lain, mudah-mudahan kita semua berkat bulan yang mulia, berkat Al-Quran, kita
kita semua mendapatkan keberkahannya, dan mudah-mudahan buka dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak terasa sudah 17 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. 18 hari, 19 hari tak terasa. Ini kita jadi masuk fase kedua daripada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, Ramadan awalhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi SAW bersabda, Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu fase rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu mulai malam pertama bulan Ramadan sampai malam 11. Ini fase pertama. Malam 11 sampai malam 21 yang saat ini kita di dalamnya, ini fase kedua, yaitu fase ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, masuk fase terakhir yaitu malam 21 sampai malam Idul Fitri, yaitu fase itqun minan nar, pembebasan Allah bagi hambanya, bagi umat Nabi Muhammad yang sukses beribadah di dalam bulan Ramadan, dibebaskan daripada siksa neraka. Kalau sudah bebas daripada siksa neraka, masuk bulan Syawal, namanya Idul Fitri, hari fitrah, hari yang bersih, artinya bersih dari dosa. Bagi siapa perayaan Idul Fitri? Bagi umat Nabi Muhammad yang diampuni dosanya di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang tidak puasa Ramadan, daharusan tidak pernah, kemudian rioyoan, si dirayakan boleh. Yang mau dirayakan apanya? Tidak bakal bahagia orang seperti ini. Kebahagiaan Idul Fitri itu bagi umat Nabi Muhammad yang maksimal beribadah kepada Allah Ta'ala dan dibebaskan daripada siksa neraka. Ini baru Idul Fitri. Ini adalah perayaan yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Dan inilah harapan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang dibebaskan daripada siksa neraka berkat Al-Quran, berkat Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang daripada umat Nabi Muhammad puasa Ramadan imanan, dengan iman penuh keyakinan bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban daripada Allah, wahtisaban, tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridhonya Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Umatku yang model seperti ini, yang puasanya karena iman, yang puasanya bukan terpaksa, puasanya karena mencari ridhonya Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa umatku yang model seperti itu, dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, kalau maksiat, kalau dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Ta'ala, masuk akal. Tapi kalau dosa yang akan datang, ya apa gambarnya? Masa ada kemaksiatan yang belum dilakukan oleh seorang hamba, kemudian ada jaminan ampunan? Dari mana? Maka untuk memahami hadis ini, kita perlu ulama. Jangan main akal-akalan. Kita perlu ulama untuk menjelaskan hadis tersebut. Ini perintah agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti kalau kalian tidak tahu tentang ilmu. Jangan main akal. Kemudian bagaimana cara memahami hadis ini? Para ulama kita, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitabnya Ithafu Ahlil Islam, beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dengan pengampunan Allah Ta'ala terhadap dosa hamba yang akan datang. Maka beliau menjelaskan yang dimaksud pengampunan Allah Ta'ala untuk dosa yang akan datang yaitu wa'dullah lil abdi alladhi idza farada minhu syai'un
maksudnya adalah ini janji Allah bagi umat Nabi Muhammad. Janji Allah, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad maksimal ibadah di dalam bulan Ramadan, kalaupun nanti di waktu yang akan datang kok terjerumus di dalam lembah kemaksiatan, maka Allah janji akan mengampuni dosa hamba tersebut berkat puasa Ramadan. Bukan berarti langsung tak karuwe dewe. Mari puasa Ramadan berarti ada jaminan dari Allah maksiat, begitu? Bukan. Kita ini hamba manusia yang ada nafsu, yang ada syahwat. Mau tidak mau, sengaja atau tidak, kita akan melakukan perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu berkat puasa Ramadan, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan enak takut ulama ya. Kalau tanya ulama, kita paham. Kalau main akal-akalan, dua apa dua ini bahaya. Mentafsiri penjelasan daripada hadis Nabi Muhammad dengan akalnya bahaya. Akal sesat semua. Karena itu Pak, Bu, kita berharap ini bulan ampunan. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah, la tamannau an yakuna haulan kamila." Kalau seandainya umatku ini semua pada tahu bagaimana kadar nilai kualitas daripada bulan Ramadan, saya yakin kata Nabi Muhammad, kalau umatku tahu nilai Ramadan, nilai puasa Ramadan, nilai ibadah di dalam bulan Ramadan yang di situ ada barokah, ada anugerah Allah Ta'ala, saya yakin umatku bakal berangan-angan Ramadan bukan setahun sekali, tapi Ramadan seluruh satu tahun. Riyo yang santai Idul Fitri, riyo poso makan. Kenapa? Karena saking besarnya barakah Allah Ta'ala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak Pak? Sholat sunnah diganjar seperti sholat wajib. Sholat wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan, ini umatku nih, kalau seumpamanya tahu nilai kualitas Ramadan, bakal angen-angen mandar setahun penuh Ramadan. Oke, mari guys. Berhubung kita ini adalah budaknya nafsu, kita ibadahnya terpaksa, maka angan-angannya kapan dia beda ya. Kalau hamba yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, kalau sudah mepet-mepet bulan mepet-mepet Idul Fitri, nangis Pak, nangis. Kenapa? Ditinggal tamu yang istimewa, belum tentu tahun depan dia akan ketemu Ramadan. Karena itu nangis, takut ini Ramadan adalah Ramadan terakhir bagi dia. Berharap mudah-mudahan ketemu maneh kan tahun-tahun ngarep. Berharap orang-orang dulu seperti itu. Tidak ada orang-orang soleh yang masuk bulan Ramadan kecuali maksimal ibadah kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Saking maksimalnya, keluar daripada bulan Ramadan, tidak sedikit dari mereka diangkat menjadi waliullah, diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat maksimal ibadah di dalam bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimahullah, bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Identik dengan Al-Quran. Para ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul shalah ala Nabi Muhammad SAW, wa Ramadan syahrul tilawatil Quran. Para ulama mengatakan Rajab, bulan Rajab itu adalah bulannya istighfar. Ini bulan banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ganti wiridane. Kalau Rajab, perbanyak istighfar. Kalau bulan Sya'ban, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itulah turun firman Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Karena itu para ulama mengatakan kalau masuk bulan Sya'ban, wiridan diganti sholawatan. Nah, ketika sudah masuk bulan Ramadan, berubah lagi rutinitas kita. Apa? Perbanyak baca Al-Quran. Sing sregep maca Quran. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan inilah Allah turunkan
Al-Quran. Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i kalau sudah masuk bulan Ramadan itu baca Qurannya lebih maksimal. Kalau di luar bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu hatamnya sekali sehari. Sedino sahatam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merga bukan seberapa. Ini Imam Syafi'i. Kalau di luar bulan Ramadan satu hari satu kali khataman. Jadi total satu bulan 30 kali khataman. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan ditingkatkan sehari 2 kali khataman. Ini di luar sholat ya. Di luar sholat Imam Syafi'i khatam 2 kali khataman. Satu bulan 60 kali khataman. Begitu juga Al-Habib Abdurrahman Al-Mashbur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, sekali sehari khatam Quran. Imam Malik dalam Hijrah, beliau mengatakan kalau sudah datang bulan Ramadan ditutup kitab-kitabnya. Wes gak ngajar mana, lurus lempeng baca Quran. Ini adalah bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Lalu apa fungsi Al-Quran diturunkan ke muka bumi untuk umat Nabi Muhammad? Apa tujuannya? Tidak ada lain adalah hudal linnas, sebagai pedoman hidup. Artinya kalau kita hidup di atas dunia mengikuti aturan Al-Quran, maka kita akan menjadi hamba yang sukses, hamba yang bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, kalau kita hidup di atas dunia kok tidak nurut dengan aturan yang diterapkan oleh Allah Ta'ala, kita menyimpang daripada Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah pedoman hidup, maka kita akan sengsara dunia hingga kelak akhirat. Pedoman hidup, Al-Quran itu pedoman hidup. Kalau kita analogikan, kalau kita beli kendaraan, kita pasti ya, kalau kita beli kendaraan baru, kita dapat panduan dari pabrik. Di situ ada aturannya. 10 menit dipanasi sebelum dipakai, 1000 km ganti oli. Nah, kalau Anda mengikuti buku panduan dari pabrik, aman kendaraan. Sebelum dipakai dipanasi, 1000 km diganti oli, aman kendaraannya. Kenapa? Anda mengikuti buku pedoman. Kalau Anda nyimpang dan nurut dengan buku pedoman, hancur kendaraan. Di konfirmasi langsung digas. 1000 km ganti oli, tidak nurut, ganti kecap. Loh, wis hancur. Ini sepeda motornya hancur. Jangan salahkan pabrik. Anda yang salah. Kenapa? Anda tidak patuh dengan buku pedoman dari pabrik. Begitu juga kita, Pak, Bu, hidup di atas dunia bukan seperti binatang. Ada aturan main, ada undang-undang yang Allah atur. Di mana? Dalam Al-Quran. Ketika kita patuh dengan Al-Quran, Al-Quran merintahkan sholat 5 waktu, kerjakan sholat 5 waktu. Al-Quran merintahkan puasa Ramadan, kerjakan puasa Ramadan. Al-Quran merintahkan Anda kalau mempunyai harta B dan yang nisab, keluarkan zakat. Ketika Anda mengikut dengan aturan main yang Allah berikan kepada kita, kita akan sukses, kita akan bahagia dunia hingga kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika Anda kecamkan in Al-Quran, Anda tidak patuh dengan aturan Al-Quran, jangan salahkan Nabi Muhammad. Loh, kan saya umatnya Nabi Muhammad, saya umat Islam. Surga itu untuk umat Islam. Kenapa saya masuk neraka? Anda tidak patuh dengan permainan. Anda tidak nurut dengan undang-undangnya Allah. Tahukah Anda? Sumber barokah ada di rumah kita. Sumber barokah ada di rumah kita. Siapa yang mengatakan sumber barokah? Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Wahai Muhammad, Al-Quran yang aku turunkan, yang aku wahyukan kepada kamu, mubarakun, penuh dengan barokah. Yang mengatakan sumber barokah adalah Al-Quran, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma akhir zaman Al-Quran ditinggal di atas lemari, Al-Quran dibiarkan berdebu, ditinggal itu Al-Quran. Padahal sumber barokah, Pak.
Tuh lihat orang-orang dulu. Orang-orang dulu lihat ya. Jarang yang sekolah itu, jarang. Bahkan mereka tidak sedikit yang tidak bisa hitung-hitungan. Tapi tanah gede-gede, tambahnya gede-gede, sawahnya hektaran. Kenapa? Orang-orang dulu ikut aturan Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran, selalu mengikuti Nabi Muhammad. Bermaghrib, lihat orang-orang dulu. Kalau sudah maghrib, ngaji apa? Ngaji. Maghrib sampai isya, ngaji. Suami, istri, anak gak bisa bareng di rumah. Akhirnya bagaimana? Istimewa. Keluarganya tentram, keluarganya bahagia. Walaupun kalau seandainya hidupnya remang-remang, hidupnya ya ala kadarnya, tapi senang. Uripnya senang. Kenapa? Karena berkah Quran. Karena berkahnya Al-Quran. Zaman sekarang, Masya Allah, sing lanang kerja, sing wedok karir, anaknya kuliah, kemudian homestay tak apa itu sampai sore, maghrib les komputer, les bahasa Inggris. Mana Al-Quran? Kalau seperti ini kehidupan kita, tidak ada Al-Quran, bingung Pak? Bingung Anda? Anda bakal kacau hidup di dunia. Walaupun Anda banyak uang, walaupun rumah Anda mewah, tapi kalau tidak ada Al-Quran di dalam rumah Anda bakal kacau, bingung menghadapi dunia. Ini pasti. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Nabi Muhammad memperumpamakan rumah yang dibacakan Al-Quran dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad seperti jenazah, seperti mayit dan orang hidup. Beda. Secantik apapun seorang perempuan, setampan apapun lelaki, kalau sudah jadi jenazah menakutkan. Menakutkan. Begitu juga rumah kita, Pak, Bu. Rumah kita, semewah apapun rumah kita, kalau di situ tidak ada pembacaan Al-Quran, maka angker rumahnya menakutkan, tidak ada barokah, tidak ada rahmatnya Allah Ta'ala. Kacau uripe. Kembali lagi, Al-Quran. Al-Quran sumber barokah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak mau mendendangkan Al-Quran. Artinya, kalau kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, maka kita harus cinta dengan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Apa itu? Baca Al-Quran. Perbanyak untuk mendendangkan Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang cinta dengan mukjizat Nabi Muhammad yang bisa mengakibatkan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Kalau mengaku sebagai umat gampang, diakui oleh Nabi Muhammad itu sorok. Kalau ada rumah bagus, saya katakan, Pak, Bu, ikut aku. Gampang, ngaku-ngaku mudah. Untuk membuktikan, apa buktinya kalau itu rumah Anda, mana sertifikatnya? Bingung, Bang. Begitu juga kita ngaku umat Nabi Muhammad gampang. Saya umatnya Nabi Muhammad mudah. Tapi ketika nanti di akhirat dimintai, mana buktinya kalau kamu umatku? Di Al-Quranmu. Mana baca Al-Quranmu? Kata ngomong apa jenengan? Mumpung Anda, kita semua diberi kesempatan panjang umur, sehat walafiat, baca Al-Quran agar Anda diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Coba Pak, Bu, lihat. Coba ya. Kalau seumpama anak Anda sehari tidak makan, gimana rasanya? Bingung ya? Bingung. Ngelihat anak tidak makan, bingung. 2 hari tidak makan, dipaksa, makan. Kalau tidak makan mati, kamu mati. Sampai-sampai dibawa ke dokter, konsultasi, dibawa ke dokter. Padahal urusan perut nih. Urusan perut. Dibawa ke dokter, konsultasi, dok. Ini apa anakku, dok? Tidak mau makan. Kasih vitamin untuk langsung makan, dok. Bingung anaknya, bingung orang tuanya. Kenapa? Anaknya tidak mau makan. Pernah nggak Anda kepikiran kepada anak ketika anak sehari tidak baca Quran? Pernah nggak Anda bingung? Seperti Anda bingung anak tidak makan sehari. Pernah seperti itu? Nak baca Quran, nak baca Quran. Kalau kamu tidak baca Quran, mati anak, mati hatimu, mati. Sehari tidak ngelihat anak baca Quran, tidak bingung. Seminggu tidak bingung.
wengi wedhus. Sing penting anak lemu, sing penting anak sehat. Rohani dari urus sama orang tua. Anak tak makan sehari bingung, anak tak baca Quran ada bingung. Biasa-biasa aja orang tua. Padahal yang nanti memberi syafaat kita di hadapan Allah Ta'ala Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jangan telantarkan Al-Quran, Pak, Bu. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, balik manengan Al-Quran, baca lagi Al-Quran. Lebih-lebih na'udzubillah min dzalik. Ada yang ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku cinta sama Nabi Muhammad, terus umur 40, sama Al-Quran. Jawabannya tidak kebangetan orang seperti itu. Mulai kecil, mulai lahir, diberi fasilitas yang istimewa oleh Allah Ta'ala, gratis. Dikasih 2 mata, sehat walafiat, bisa melihat. Terus sampai sekarang nggak bisa baca Quran, ini kemana? Al-Quran Anda kemanakan? Kemudian nikmat Allah Anda buat apa, Pak, Bu? Al-Quran, jangan terlantarkan Al-Quran. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'ala al-Quran khalfa dhahri saqahu ilal nar. Siapa orang daripada umatku menjadikan Al-Quran di hadapannya, selalu dibaca itu Al-Quran, selalu dibuat pegangan hidup itu Al-Quran, maka apa kata Nabi Muhammad? Nanti di akhirat Al-Quran yang selalu dicintai, dibaca di dunia, nanti akan menuntut dia masuk ke surga Allah Ta'ala. Sebaliknya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad yang menjadikan Al-Quran diletakkan di belakang, dicampakkan itu Al-Quran, seakan-akan tidak butuh lagi dengan Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, apa kata Nabi Muhammad? Umat model seperti ini, yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran, Al-Quran nanti di akhirat akan dituntut membayar ini, dituntut dijungkar orang neraka. Ini orang tidak pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dijungkrak orang neraka orang ambil Al-Quran. Yang bisa mensyafaati kita Al-Quranul Karim. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda, Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran dan puasa ini akan bisa memintakan syafaat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti kita semua ini bakal dihisab oleh Allah Ta'ala. Ketika kita di hadapan Allah Ta'ala, Al-Quran akan mengatakan kepada Allah, Ay Rabbi, mana'atuhu asyahwa wal aqla bin nahar, syafi'ni fihi. Posone kula jenengan ini bakal minta syafaat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, itu orang mergan ya Allah, itu orang masya Allah ahli puasa ya Allah, aku mencegah dia daripada makan, aku mencegah dia daripada syahwat, padahal ada istrinya ya Allah, aku cegah dia ya Allah. Sekarang aku minta tolong sama Engkau ya Allah, beri izin aku untuk menolong hamba tersebut. Siapa yang mengatakan? Puasa yang memberi syafaat. Kemudian datang lagi Al-Quran, Ay Rabbi, mana'atuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku Al-Quran ya Allah, aku adalah kalammu ya Allah. Itu orang sering baca ya Allah, sering baca Al-Quran, tiap malam nangis-nangis baca Al-Quran ya Allah. Sekarang aku akan balas jasanya dia ya Allah, aku ingin memberi syafaat dia ya Allah. Tolong beri izin aku ya Allah untuk menolong dia. Ditolong Pak. Puasa yang akan menolong kita, Al-Quran yang akan menolong kita. Kita nih Pak, milih pahala. Kita nih kalau dikalkulasi berdosa di hati. Terus amal apa yang kita andalkan untuk bertemu dengan Allah ini apa? Kalau bukan Al-Quran dan syafaat Nabi Muhammad, kita kalau ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat, coba Al-Quran. Al-Quran ini mujizat Nabi Muhammad Pak. Wa ayyadahu bil mujizati dhahiratil bahirati wa 'adamuha Al-Quran 'azim. Kata Habib Ahmad bin Zaid Al-Hafsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan macam-macam mukjizat. Tapi mukjizat yang paling istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad cuma satu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad yang paling
paling agung. Kalau Anda kepingin hidup berkah, kalau keluarga Anda kepingin sakinah, mawaddah warahmah, wajawan Quran, baca lagi Al-Quran, jangan telantarkan Al-Quran. Ini akhir zaman Pak, akhir zaman. Halal haram sudah tidak ada perhitungan zaman sekarang. Karena itu kalau kita kepingin selamat hidup di dunia, jangan telantarkan Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Habib Abdul Qadir, ini Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Budi yang kuburannya di Kasir. Itu ulama luar biasa. Beliau mengatakan apa? Man shoma Ramadan wa qara'a al-Qur'an fa huwa sa'id. Wa man shoma Ramadan wa lam yaqra'il Qur'an fa huwa syaqi. Siapa orang daripada umat Nabi Muhammad yang ditakdir puasa bulan Ramadan kemudian ditambah baca Al-Quran, ini wong bejo, ini orang untung. Tapi sebaliknya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad ditakdir bisa masuk bulan Ramadan, puasa Ramadan, tapi turun dong, tidak baca Quran, ini orang celaka. Artinya kalau kita analogikan, kalau ibarat makanan ini kurang biaya, sekolah, tidak nikmat. Kehidupannya Ramadannya tidak nikmat. Kenikmatan bulan Ramadan selain Anda sholat tarawih, mau Quran, nikmat. Ada bedanya. Tapi nanti kalau Anda sudah keluar daripada bulan Ramadan, getun ya. Getun nyesel. Oh, udah baca Quran, bisa kaset. Ya, keistimewaan bulan Ramadan, kelebihan atau maziyah itu adalah ketika Anda baca Quran di dalam bulan Ramadan, bakal senang di dunia akhirat. Karena itu Pak, Bu, kita berharap ya, kita berharap saat ini, mudah-mudahan kita semua berkat Al-Quran, berkat puasa Ramadan, mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalaupun kita di akhir umur, mudah-mudahan husnul khatimah, dan insya Allah di akhirat kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالقرآن ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء صدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا كفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أرزاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصرنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرنا وعلمنا منه ما جئنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أنفعتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا تمن به نعمك علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شك علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ويحيي حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بالتشابه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحفظ الكتاب الكريم العظيم القائمين على تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤمنين ومن الجفاء له الاستغفار به وصل عن سالمين يا كريم. اللهم اجعله في الدنيا قائلنا وفي قبرك لسان وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن الناس سترا وحجابا والى الخيرات كلها قائدا ودليلا والى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه او تلاوه غيرها من خطا او لسان او زياده او نقصان او تقديم او تقييم او سهو او لهو او لغو او لحن او شرطا او وقوف على غير ما ينبغي او رياء او سمعه او عجاب وكذلك سائر اعمالنا فتقبلها الله من فضلك وتجاوز عنها بقبولك ومنك بطولك ومنك وكرمك واحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ومشايخنا والمعلمين والموتانا والمسلمين كما كتبت عند الصالحين واولئك المتقين. اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم ما أنزلت بسبب الثواب قراءة هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول بإحسان فاجعل اللهم هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة الشاملة وصدقة متقبلة واختص لهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح عباده وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة التابعين واجعل لهم مسندا بذلك مع مزيد برك وإحسانك وصحائفنا وصحبائنا ومشايخنا وعلمنا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات أكرم اللهم علينا وعليهم يا في الحقوق والقبور الأضياء والجور والفسحة والرحمة والسرور إنك ملك غفور وهب الله لنا ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام تقبل منا ومنكم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم جميعا برحمته وعافية والسلام على أمرنا وإياكم وإياكم وإياهم بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم تلقى سادنا وسادتكم وأمواتنا والمسلمين الحافظ رجال الكرام والإخوان في العظام والنعم صلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وسلم الكرام وصحبه الظلام وقبل الصلاة وقبل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami sebagai pembaca kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان. شيء لله يا رمضان،
شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء